Puji nama Tuhan, kita boleh bersyukur atas segala kebaikan dan pertolongan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Pada hari ini kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan di dalam satu tokoh yang bernama Daniel. Sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat segala kebaikan dan pertolongan yang Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, dan kami boleh bersyukur menikmati hari yang baru. Dan di hari ini kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati hamba-Mu yang menyampaikan, berkati anak-anak Tuhan yang mendengarkan. Dan kami serahkan pemberitaan kebenaran firman Tuhan ini ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, puji nama Tuhan, di hari ini kita mau belajar satu tokoh yang bernama Daniel. Ya, kita tahu bahwa Daniel adalah pribadi yang memiliki konsisten di dalam kehidupannya. Sebagai anak Tuhan, kita boleh belajar dari Daniel karena konsisten sebagai anak Tuhan itu adalah sesuatu yang cukup langka pada hari-hari ini. Banyak orang terpengaruh, banyak orang ikut arus oleh situasi dan kondisi yang ada di sekitar kita. Tetapi di kehidupan Daniel boleh menjadi satu spot buat kita, supaya kita boleh menjadi satu pribadi yang kuat di dalam Tuhan, di mana kita boleh memiliki prinsip di dalam konsisten di dalam mengikut anak Tuhan sebagai anak Tuhan. Nah, di sini kita mau belajar tentang Daniel. Ketika kita berbicara tentang Daniel, kita bisa melihat bahwa Daniel merupakan tokoh di dalam Alkitab, di mana dia adalah seorang nabi. Dia juga merupakan seorang bangsawan Yahudi yang hidup pada masa pembuangan di Babel, sekitar abad ke-6 sebelum Masehi. Dan kita bisa melihat bahwa Daniel memiliki sikap yang luar biasa yang boleh kita ambil sebagai anak-anak Tuhan pada akhir zaman ini, yaitu di mana Daniel memiliki konsisten di dalam kehidupannya dan di dalam kesalehannya. Dia tetap memiliki konsisten yang luar biasa, konsisten di dalam kesalehan, konsisten dalam hikmat, serta kemampuan menafsirkan mimpi. Kan kita tahu bahwa Daniel tetap setia kepada Allah. Dia tidak berubah meskipun menghadapi berbagai macam persoalan di dalam kehidupannya. Namun Daniel tetap setia kepada Allah. Ketika dia selamat dari gua singa dan menerima penglihatan apokaliptik tentang masa depan, Daniel tetap konsisten di dalam kehidupannya. Ini adalah satu hal yang sangat luar biasa, di mana Daniel mengajarkan kepada kita sikap yang benar, sikap yang luar biasa, meskipun tantangan yang cukup berat, lawannya adalah seorang raja. Di masa pemerintahan raja, biasanya orang tidak mempunyai hak untuk membela diri. Kebanyakan haknya itu dikurangi atau dibatasi. Tetapi kalau kita lihat di zaman sekarang, begitu mudahnya orang itu bisa mengkritik presiden, mengkritik pemerintahan dengan mudahnya karena ada undang-undangnya. Tetapi kita bisa melihat bahwa Daniel tetap konsisten di dalam kehidupannya. Dia tetap hidup di dalam kesalehannya. Dia hidup di dalam apa yang dia terima di dalam kehidupannya. Dia tetap setia kepada Tuhan. Di sini kita mau melihat lebih dalam bahwa apa arti nama Daniel. Ketika kita berbicara arti nama dari Daniel, secara etimologis kita bisa mengetahui bahwa nama Daniel berasal dari kata Daniel yang terdiri dari dua elemen yang penting, yaitu din yang berarti hakim dan el yang berarti Tuhan. Nah, jadi kalau dua kata ini digabungkan, maka nama ini tersebut menjadi nama Daniel, bisa berarti Tuhan adalah hakimku. Atau dalam bahasa Inggris yang dikenal dengan God is my judge. Jadi kalau kita lihat bahwa Daniel mempunyai arti adalah Tuhan adalah hakimku. Jadi kalau kita hubungkan nama Daniel dengan sikapnya yang konsisten, ternyata itu adalah hal yang sangat luar biasa. Ada pengaruh nama di dalam Daniel yang mempunyai arti Tuhan adalah hakimku, maka sikapnya Daniel adalah satu sikap yang luar biasa. Di dalam dia tetap konsisten di dalam Tuhan, tetap setia di dalam Tuhan, konsisten dengan apa yang dia percayakan,
apa yang dia miliki, dia pergunakan untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Nah, di sini kita bisa melihat secara detail biodata tentang Daniel. Nah, kita bisa melihat bahwa nama Daniel itu pertama disebut di dalam kitab Yeskiel pasal 14 ayat yang ke-14. Lalu kita bisa melihat bahwa nama Daniel itu sebanyak 87 kali disebutkan di dalam Alkitab. Lalu kalau kita lihat bahwa kitab yang menyebut Daniel itu ada 4 buku atau 4 kitab. Yaitu di dalamnya ada kitab Yeskiel, Daniel, Matius, dan Markus. Ini adalah nama-nama buku atau kitab yang menuliskan nama Daniel. Di dalam perjanjian baru ada 2, di dalam perjanjian lama ada 2. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa pekerjaannya Daniel adalah pimpinan politik dan nabi. Dan kita tahu bahwa Daniel di dalam Daniel pasal 2 ayat yang ke-48 kita bisa membacakan, saya akan membacakan dulu sebentar. Di Daniel pasal 2 ayat yang ke-48. Dikatakan demikian, lalu raja memuliakan Daniel, dianugerahkannya lah dengan banyak pemberian yang besar, dan dibuatnya dia menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel dan menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel. Jadi di sini kita bisa melihat Daniel memiliki hal yang sangat luar biasa. Daniel dikatakan menjadi pemimpin oleh raja. Jadi kalau kita lihat ini adalah pekerjaan Daniel sebagai pemimpin politik dan nabi. Atau kita juga melihat di dalam Daniel pasal yang ke-5 ayat yang ke-10 dikatakan demikian. Karena perkataan raja dan para pembesarnya itu masuklah permaisuri ke dalam ruangan perjamuan berkata, ya raja, kekallah hidup tuanku, janganlah pikiran-pikiran tuanku menggelisahkan tuanku, janganlah menjadi pucat. Nah, kalau kita lihat di sini, di dalam Daniel ini kita bisa melihat ayat yang ke-11. Di Daniel pasal 5 ayat yang ke-10 lalu ayat yang ke-11, sebab di dalam di dalam ayat yang ke-11 dikatakan, sebab dalam kerajaan Tuanku ada seorang yang penuh dengan roh para dewa yang kudus. Dalam zaman ayat Tuanku ada terdapat pula orang itu kecerahan akal budi dan hikmat seperti hikmat para dewa. Ia telah diangkat oleh Raja Nebukadnezar ayah Tuanku menjadi kepala orang-orang berilmu, para ahli jampi, para kasim, dan para ahli nujum. Karena pada orang itu terdapat roh yang luar biasa dan pengetahuan dan akal budi sehingga menerangkan mimpi, menyingkapkan hal-hal tersembunyi, dan menguraikan kekusutan, yakni pada Daniel yang dinamai Belsasar oleh raja. Baiklah sekarang Daniel dipanggil, ia memberitahukan maknanya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa pekerjaan sebagai seorang pemimpin politik adalah hal yang sangat luar biasa, di mana Daniel menjadi orang yang dipercaya oleh raja. Dan di sini kita bisa melihat bahwa Daniel merupakan pemimpin dari antara orang-orang yang paling pandai di Babel pada waktu itu. Lalu tempat kelahirannya dituliskan di sini di Yehuda. Di dalam Daniel pasal 1 ayat 1, di situ adalah tempat kediaman kelahiran Daniel di Yehuda. Lalu tempat kematiannya ada di Babel. Dan disebut kitab yang terakhir menyebut nama Daniel adalah di dalam kitab Markus, di dalam kitab Injil Markus pasal 13 ayat yang ke-14. Dan fakta yang penting adalah Daniel melayani sebagai Perdana Menteri di Babel di bawah Nebukadnezar, Darius, merupakan raja-raja yang besar pada waktu itu. Dan kalau kita lihat bahwa Daniel bukan hanya kepada 2 orang ini, tetapi 4 raja dia menjadi seorang pemimpin. Dan ini adalah hal yang sangat luar biasa bagi Daniel. Lalu kita melihat tentang masa kehidupan Daniel. Kita lihat bahwa Daniel sebagai seorang nabi termasyhur karena kecerdasannya. Seringkali kalau kita membaca kitab Daniel ada kalimat akal budi. Jadi kalau kita lihat bahwa Daniel memang memiliki satu kecerdasan yang luar biasa dan ia dengan berhasil menduduki jabatan utama
baik di dalam pemerintahan Nebukadnezar, Belshazzar ataupun Raja Darius. Dan kita bisa melihat bahwa Daniel mempunyai penglihatan yang terakhir di tepi sungai Tigris pada tahun ketiga di dalam pemerintahan Raja Kores. Jadi kalau kita lihat bahwa ada 4 raja yang dimana Daniel hidup, yang semuanya mempercayakan Daniel menjadi orang kepercayaan raja, orang yang nomor 2 di setiap pemerintahan yang ada. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa kisah Daniel adalah hal yang sangat luar biasa. Terkadang kalau kita lihat bahwa tentang Daniel, kepenulisan oleh Daniel bukan hanya dinyatakan secara tegas di dalam Daniel pasal yang ke-12 ayat yang ke-4, tetapi juga tersirat dalam petunjuk riwayat hidupnya sendiri di dalam pasal 7 sampai 12. Dan di sini kita bisa melihat bahwa Yesus menghubungkan kitab ini dengan Nabi Daniel di dalam Matius pasal 24 ayat yang ke-15 ketika mengutip Daniel 9 ayat 27. Sebab penulisan kitab Daniel diperkirakan sekitar 536 sampai 530 sebelum Masehi. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa apa yang ditulis oleh Daniel di dalam Daniel pasal yang ke-12 ayat yang ke-4 ini, sebentar saya akan membacakan. Dikatakan demikian, tetapi engkau Daniel sembunyikanlah segala firman itu, meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman, banyak orang menyelidiki, pengetahuan akan bertambah. Jadi kalau kita lihat bahwa apa yang menjadi kutipan Daniel ini juga menjadi hal yang sama, dan ini yang dikutip oleh Tuhan Yesus di dalam Injil Matius. Kalau kita memperhatikan bahwa apa yang dilihat oleh Daniel merupakan satu hal yang luar biasa, satu penglihatan yang dipercayakan oleh Tuhan kepada Daniel untuk memahami. Dan kitab Daniel itu memiliki satu pandangan akhir zaman atau penglihatan tentang akhir zaman yang kurang lebih isinya hampir sama dengan kitab Wahyu tentang kedatangan Tuhan Yesus. Nah, di sini kita bisa melihat di dalam kehidupan Daniel dan di dalam kitabnya ini kita bisa melihat bahwa di kitab ini mencatat berbagai peristiwa dan penyebutan penyerbuan pertama Raja Nebukadnezar ke Yerusalem di tahun 605 sebelum Masehi hingga tahun ketiga pemerintahan Kores pada tahun 536 sebelum Masehi. Jadi latar belakang sejarah kitab ini ialah Babel. Selama 70 tahun pembuangan dinubuatkan oleh Nabi Yeremia. Jadi kita tahu bahwa di akhir tulisan atau di akhir usia atau di akhir hidupnya Nabi Yeremia, beliau sudah menubuatkan tentang kehancuran Yerusalem. Karena ketidaktaatan bangsa Israel, ketidaktaatan raja-raja di Yehuda, kita tahu bahwa itu menjadi satu hal yang luar biasa terjadi. Dan kita lihat bahwa Yeremia melihat kehancuran Yerusalem yang begitu parah. Dan kita bisa melihat bahwa nubuatan tentang pembuangan itu pun terjadi. Dan itu dialami oleh Daniel. Nah, Daniel adalah seorang remaja ketika peristiwa di dalam Daniel pasal 1 itu adalah terjadinya di mana Daniel sebagai seorang remaja, kerajaan Yehuda atau Yerusalem diserang, dihancurkan oleh Raja Nebukadnezar dari Babel. Tentu saja ini menjadi satu tragedi yang cukup luar biasa. Sebagai seorang remaja, Daniel melihat satu kenyataan bahwa kotanya hancur. Dan ini kita bisa lihat dan dialami oleh Daniel secara pribadi. Terjadi dan sesudah mencapai usia 80 tahun ketika menerima berbagai macam penglihatan. Jadi kalau kita lihat bahwa di usia remaja Daniel melihat kehancuran kota Yerusalem, lalu dia masuk di dalam pembuangan sampai usia diperkirakan 80 tahun. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa Daniel mungkin hidup sekitar 530 sampai ia menyelesaikan kitab ini. Dalam usia lanjutnya dia meninggal. Jadi kalau kita lihat bahwa di dalam usia lanjut Daniel mengakhiri kehidupannya. Jadi kalau kita lihat bahwa kitab Daniel selalu dikaitkan, dibandingkan dengan kitab Yohanes maupun kitab Wahyu. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa apa yang terjadi di dalam penulisan kitab Daniel itu juga
ada para pengkritik modern yang menganggap kitab ini ditulis abad kedua. Jadi para pengkritik ini mempunyai pandangan bahwa kitab Daniel itu ditulis setelah zamannya Daniel. Dia tidak mengakui bahwa Daniel ada pada waktu itu atau Daniel yang menulis peristiwa terjadinya kehancuran kota Yerusalem. Para pengkritik modern menganggap bahwa kitab ini ditulis pada sekitar abad yang kedua sebelum Masehi dengan nama samaran Daniel, dan berkesimpulan demikian lebih karena dibimbing praduga filsafat mereka dan bukan oleh fakta-fakta. Jadi penulisan kembali itu terjadi di dalam peristiwa setelah kejadian itu lewat. Kalau kita memperhatikan banyak penulisan-penulisan orang pada zaman sekarang itu menulis peristiwa kembali itu dengan referensi-referensi yang ada. Tetapi kalau Daniel adalah satu tokoh sejarah. Jadi kalau kita membandingkan para penulis sejarah, biasanya kalau dia menulis tokoh sejarahnya, pelakunya itu yang menulis, maka dia akan tahu detailnya. Tetapi kalau dia mengutip dari sumber-sumber yang lain, biasanya yang penting pokok-pokok pikirannya atau tujuannya itu yang diambil. Jadi kalau kita lihat bahwa para pengkritik modern mempunyai satu keyakinan bahwa ini adalah ditulis setelah abad kedua sebelum Masehi. Lalu dia mempunyai pandangan bahwa yang menulis memakai nama samaran Daniel. Nah, pengetahuan kita tentang Nabi Daniel ini diperoleh hampir sepenuhnya dari kitab Daniel ini. Daniel mungkin menjadi keturunan Raja Hizkia. Kenapa saya katakan dia adalah keturunan Raja Hizkia? Karena di dalam Daniel pasal 1 kan kita mengetahui bahwa yang diambil oleh Raja Nebukadnezar adalah orang-orang yang berpengaruh, orang-orang yang memiliki keturunan dari bangsawan. Kita bisa melihat di dalam Daniel pasal 1. Nah, dikatakan demikian di Daniel pasal 1 ayat yang ketiga, dikatakan demikian, lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja, dari keturunan kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang perawakannya baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian yang tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim, dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja, dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Jadi kalau kita memperhatikan di sini bahwa Daniel adalah seorang keturunan dari Raja Hizkia itu bisa masuk di dalam tita raja ini. Dan di mana raja keturunan bangsawan itu yang boleh diambil. Nah, kalau kita bandingkan di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-20, maka kita coba lihat di dalam perbandingan pasal 2 Raja-Raja. Di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-20 ayat yang ke-17 dikatakan begini, ini perbandingannya dengan tita Raja Nebukadnezar. Ya, ayat yang ke-17, 2 Raja-Raja pasal 20 ayat yang ke-17 dikatakan demikian. Sesungguhnya suatu masa akan datang bahwa segala yang ada dalam istanamu yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang ditinggalkan, demikianlah firman Tuhan. Dan dari keturunanmu yang akan kau peroleh akan diambil orang untuk menjadi sida-sida di istana Raja Babel. Jadi kalau kita lihat bahwa Daniel termasuk keturunan raja, termasuk keturunan bangsawan karena dia akan dibawa. Jadi nubuatan yang ditulis di dalam 2 Raja-Raja itu terjadi. Dan ini juga sesuai dengan apa yang ada dari tita Raja Nebukadnezar. Jadi kalau kita lihat bahwa semua keluarga bangsawan yang terdidik di dalam kerajaan atau di dalam Yerusalem itu semuanya diambil. Dan karena itulah
Raja Nebukadnezar pasti tidak akan memilih pemuda dari kalangan bawah atau dari rakyat biasa. Tentunya raja menginginkan orang-orang yang terbaik untuk melayani di dalam istananya, untuk melayani satu pekerjaan yang dia miliki, karena dia menjadi seorang raja yang luar biasa pada waktu itu. Daniel mungkin dijadikan sida-sida di Babel, seperti kebiasaan ketika itu bagi pegawai laki-laki di istana. Dan kalau kita lihat bahwa hal ini, kita bisa melihat bahwa banyak yang mengatakan Daniel itu sebagai sida-sida, Daniel sebagai Perdana Menteri, tetapi intinya Daniel adalah orang yang bekerja dekat, yang ada di dalam istana, yang dekat dengan raja. Dan kalau kita lihat bahwa keberhasilan Daniel di Babel, karena dia memiliki integritas secara pribadi. Integritas secara pribadi inilah Daniel boleh menjadi orang yang disegani. Karena dia memiliki integritas pribadi, dia memiliki satu karunia di dalam kehidupannya, karunia nubuat, dan adanya campur tangan di dalam kehidupannya membuat dia bisa mendapat kenaikan pangkat di dalam kedudukannya yang sangat penting di dalam kalangan istana. Dan ini kita bisa melihat bahwa Daniel adalah orang yang penuh tanggung jawab ketika dia memperoleh satu jabatan di dalam kehidupannya. Dan di sini kita boleh belajar dalam kehidupan Daniel bahwa Daniel, adanya campur tangan Tuhan membuat Daniel itu bertanggung jawab. Dan kita boleh menjadi anak-anak Tuhan pada hari-hari ini, bahwa kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang bertanggung jawab dengan jabatan yang kita peroleh. Terkadang kita memiliki jabatan yang tinggi, jabatan yang cukup baik, namun di dalam hal tanggung jawab kadang-kadang kita kurang. Apalagi kita memiliki kedekatan dengan pemimpin kita, terkadang itu diabaikan rasa tanggung jawab. Rasa tanggung jawab hanya secara formal, tetapi di dalam kehidupan secara pribadi atau sehari-hari, seringkali tanggung jawabnya itu seringkali dilanggar. Nah, kita mau belajar dari kehidupan Daniel, bahwa dia tetap mempergunakan integritasnya untuk bertanggung jawab ketika dia memperoleh tanggung jawab. Ini boleh menjadi satu perenungan buat kita sebagai anak-anak Tuhan untuk juga menjadi anak-anak Tuhan yang selalu bertanggung jawab. Secara kronologis, Daniel termasuk salah satu nabi BL yang terakhir setelah pada zaman pembuangan. Setelah pembuangan ada Nabi Hagai, Nabi Sakaria, dan Nabi Maleaki. Dan kalau kita lihat bahwa di dalam aliran hubungan PL, dia dan rekan-rekan sejamannya lebih muda dari Yeremia dan mungkin seumuran dengan Yeskiel. Kalau kita memperhatikan di sini, Daniel adalah pribadi yang dimana dia lebih muda dari Yeremia, karena Yeremia melihat kerajaan Yehuda dihancurkan, Yeremia sudah lanjut usia, dan di situ kita bisa melihat bahwa Daniel masih remaja. Nah, kalau bagi saya, kalau dengan Yeskiel, Daniel itu lebih senior dibandingkan Yeskiel, karena Daniel sudah masuk di dalam pembuangan, baru periode berikutnya Yeskiel masuk di dalam pembuangan. Nah, di sini kita bisa melihat apa yang kita lihat di dalam kehidupan Daniel, biodata dan kehidupannya yang luar biasa, yang membuat kita bisa melihat bahwa tentang Daniel menjadi pribadi yang bertanggung jawab di dalam kehidupannya. Nah, lalu kita bisa melihat, menyimak 5 fakta tentang kehidupan Daniel di dalam kehidupannya. Kalau kita lihat di sini fakta yang pertama, Daniel lahir dari keturunan kerajaan atau keluarga kerajaan atau bangsawan yang kita baca tadi di dalam Daniel pasal 1 ayat yang ketiga. Di sini kita bisa melihat bahwa fakta yang tidak terelakkan adalah dia lahir dari keluarga kerajaan, tentunya dia bisa masuk di dalam pembuangan yang pertama, di mana ketika Raja Nebukadnezar sendiri yang menyerang dan dia membawa orang-orang istana. Bukan hanya orang-orang, tetapi seluruh perabotan yang ada di istana itu diambil oleh Raja Nebukadnezar. Semua perkakas-perkakas istana sampai perkakas bait Allah itu juga diambil oleh Raja Nebukadnezar. Karena itu titah raja di dalam Daniel pasal 1 ayat yang ketiga itu menjadikan satu bukti bahwa Daniel termasuk keluarga bangsawan atau keluarga kerajaan. Yang kedua, kita bisa melihat bahwa Daniel adalah pria yang tampan. Terjemahan
di dalam kitab yang lain mengatakan bahwa Daniel dan teman-temannya adalah pemuda-pemuda yang tidak memiliki cacat fisik tampan. Jadi kalau kita lihat bahwa dikatakan tidak ada satu celah, itu menunjukkan bahwa dia adalah pemuda yang tidak memiliki cacat fisik, versi King James. Dan mengatakan bahwa anak-anak yang tidak memiliki celah, itu versi King James yang menjelaskan bahwa kata celah di sini menjelaskan secara fisik memang mempunyai kelebihan yang luar biasa. Jadi kalau kita lihat bahwa Daniel tentunya menjadi pribadi yang dikatakan tidak adanya cacat secara fisik, menunjukkan bahwa Daniel benar-benar dari keluarga bangsawan yang dirawat secara luar biasa. Jadi ini faktanya. Dan berikutnya, Daniel kemungkinan besar tidak menikah. Karena kita tahu bahwa biasanya kalau kita lihat secara umum, orang-orang yang dekat dengan raja, biasanya itu pembesar sebagai Perdana Menteri, atau Kasim, atau Sida-Sida, itu kebanyakan tidak menikah. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa Daniel tidak pernah dicatat di dalam Alkitab tentang keluarga. Jadi dengan kata lain memang Daniel tidak ada catatan tentang dirinya menikah. Lalu berikutnya, Daniel kemungkinan besar tidak pernah menikah dan tidak ada menyebutkan tentang pasangan di dalam keluarganya di seluruh kitab Daniel, atau bagaimana di dalam kitab lain, bagian kitab lain juga tidak ada. Jadi kalau kita lihat bahwa memang benar-benar murni tidak ada catatan tentang Daniel menikah. Dari pengabdian Daniel mengabdi kepada 4 raja, semuanya tidak tertulis adanya Daniel itu adanya istri atau keluarga. Daniel berusia 80 tahun di Gua Singa. Jika kita menguraikan masa pemerintahan berbagai raja dalam kitab Daniel dan membandingkan dengan apa yang kita ketahui dalam buku-buku sejarah kita dapat memperkirakan usia Daniel sekitar 80 tahun ketika ia dilempar ke dalam Gua Singa. Jadi di akhir kehidupan Daniel, dia dibuang di dalam Gua Singa di awal pemerintahan Raja Kores. Jadi kita bisa melihat di sini. Lalu kalau kita lihat bahwa masa penawanan di Babel berlangsung 70 tahun. Daniel berusia sekitar 10 tahun atau lebih sedikit ketika dia ditawan. Berarti kalau kita lihat bahwa Daniel hampir usia 80 tahun ketika Raja Darius mengambil kekuasaan seperti yang dinyatakan dalam Daniel pasal yang ke-6. Jadi di sini kita bisa melihat Daniel tidak ada catatan untuk yang mengatakan Daniel itu menikah. Lalu fakta yang berikutnya, Alkitab tidak memiliki pandangan negatif tentang Daniel. Jadi kalau kita tadi belajar tentang Daniel sebagai seorang tokoh yang konsisten, karena di dalam Alkitab Daniel tidak ada catatan yang negatif. Setidak-tidaknya ini boleh menjadi satu perenungan di dalam kehidupan kita. Karena seringkali orang mengatakan bahwa tokoh-tokoh Alkitab aja juga punya kesalahan. Tetapi Tuhan ingin menunjukkan ada satu tokoh yang tidak ada catatan negatif kecuali dalam hal Daniel menikah. Nah, di sini kita melihat bahwa di dalam kehidupan Daniel sepanjang dia menjadi seorang pemimpin, orang yang dipercaya, orang yang memiliki pengetahuan yang luar biasa, ternyata musuh-musuh Daniel itu di dalam setiap pemerintahan raja tidak mendapatkan kesalahan. Dan yang mereka cari-cari kesalahan apapun yang mereka lakukan, ternyata mereka tidak menemukan. Dan yang mereka temukan, ternyata yang ditemukan hanya Daniel itu berdoa kepada Tuhan. Jadi ini yang menjadi satu alasan bahwa Daniel tidak punya pandangan negatif. Itu di dalam Alkitab tidak tercatat. Tetapi orang-orang yang mencari kesalahan Daniel, dia tidak menemukan kesalahannya. Dan Daniel, di dalam Daniel pasal 6 ayat yang keempat ini, cuma ini yang ditemukan oleh orang-orang yang tidak senang kepada Daniel. Di dalam Daniel pasal yang ke-6 ayat yang keempat dikatakan, maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa dan raja bermaksud untuk menempatkan atas seluruh kerajaannya. Jadi ketika Daniel diberi kesempatan lebih tinggi lagi, ternyata kita tahu bahwa orang-orang ini tidak suka kepada Daniel. Apalagi Daniel
hanya ditemui kesalahannya hanya berdoa kepada Tuhan. Dan itulah yang dibuat untuk menjatuhkan Daniel supaya Daniel bersalah. Jadi kalau kita lihat bahwa Daniel tidak ada kesalahan yang negatif di dalam kehidupannya, dalam arti selama dia menjadi seorang pemimpin ahli yang luar biasa di dalam orang-orang pandai di Babel, ternyata Daniel itu tidak mempergunakan jabatan, tidak menyalahgunakan jabatannya, dia tidak melakukan hal-hal yang negatif untuk mencari keuntungan, tetapi Daniel tidak melakukan hal yang demikian. Kita tahu Daniel tidak sempurna. Dan seperti kita, ia juga memiliki kekurangan, namun Alkitab tidak menyoroti atau menyebutkan momen-momen tersebut. Jadi, Alkitab tidak mengangkat kesalahan-kesalahan yang fatal, menunjukkan bahwa Daniel ini secara manusia bisa diterima baik. Dan itulah Alkitab mengatakan tidak mempunyai pandangan negatif tentang Daniel. Karena Daniel tetap konsisten, dia tidak berubah. Dari hatinya diwujudkan dalam tindakannya itu nyata. Jadi konsistennya Daniel bukan sekedar ucapan. Tetapi Daniel tetap memiliki konsisten bahwa apa yang di dalam hatinya dia lakukan dengan tindakan yang nyata. Jadi apa yang menjadi tugas yang dipercayakan oleh Raja Nebukadnezar sampai kepada Raja Darius itu semuanya dilakukan dengan sepenuh hati. Tidak pilih-pilih, oh ini zamannya Nebukadnezar, saya harus seperti ini. Oh saya sudah dalam pemerintahan Raja Kores, saya seperti ini. Tidak, tetapi dia melakukan semuanya dengan sungguh-sungguh. Siapapun pemimpinnya, Daniel tetap memiliki sikap konsisten yang dari dalam hati diwujudkan di dalam tindakan yang nyata. Lalu kalau kita lihat bahwa konsisten ini berarti bahwa dia setia dan dapat dipercaya. Ini dibuktikan 4 raja itu tidak mudah untuk bisa mempercayai seseorang. Biasanya di perusahaan ketika ganti pemimpin itu bisa diganti oleh orang lain. Saya pernah lihat, punya istilahnya punya kenalan, juga melihat sendiri orang ini bekerja sama bosnya kurang lebih 40 tahun bersama-sama. Ketika dia ikut bekerja bersama dengan bosnya, dia mulai merintis dari hal yang kecil sampai memiliki perusahaan yang besar. Bukan hanya satu perusahaan, ada perusahaan bagian obat, perusahaan bagian kain, dan apalagi. Mungkin kalau nggak salah juga itu tentang pariwisata. Nah itu adalah usaha-usaha yang dia miliki. Nah selama 40 tahun orang ini bekerja bersama dengan bosnya. Semua hal ini bosnya ini memberikan kepercayaannya kepada orang ini. Orang ini disuruh mengurusi semua, mulai izin pendirian pabrik benang, pabrik obat, izin pariwisata, semuanya diizinkan, semua dikerjakan dan semuanya dipercayakan sama orang ini karena sudah berjalan di dalam merintis bersama-sama. Karena itu dia melakukan semuanya dilakukan dan apapun keputusannya, apapun yang dilakukan, bosnya selalu percaya sama dia. Dan apapun yang dikerjakan, apapun hal-hal yang paling sulit selalu diserahkan kepada pegawainya ini yang sudah bekerja sama-sama dia sejak muda. Tetapi ketika dia sudah lanjut usia, lalu ketika bosnya dipanggil Tuhan, maka mulai berubah. Meskipun istrinya masih ada, meskipun istrinya sekarang jadi pemimpin dan masih memberi kesempatan kepada dia mempercayakan urusan-urusan yang lainnya, tetapi sudah berkurang jauh. Apalagi istrinya sudah tidak sanggup mengurus perusahaan yang cukup 3 ini yang cukup besar ini, dia sudah merasa kewalahan, lalu menyerahkan kepada anak-anaknya. Nah, karena anak-anaknya yang mengurus, akhirnya apa? Anak-anaknya nggak percaya dengan temannya papanya ini yang dianggap sudah ikut selama 40 tahun. Anak-anaknya ya tahu orang ini karena waktu kecil ya orang ini ya sering datang ke rumahnya. Tetapi ketika anaknya menjadi seorang pemimpin, menjadi bosnya, ternyata nggak sejalan. Akhirnya orang yang ikut sama papanya selama 40 tahun ini akhirnya berhenti. Dan di sini kita bisa melihat bahwa manusia sekarang itu aja sudah tahu bekerja selama 40 tahun ikut sama pemimpinnya atau bosnya,
ternyata anaknya nggak bisa menerima. Istrinya tidak mampu juga, tidak mempercayai juga 100% seperti suaminya yang mempercayakan semuanya kepada dia. Anak-anaknya juga sama. Akhirnya kan kita bisa melihat. Tetapi Daniel berbeda. Daniel sungguh-sungguh bisa setia dan dapat dipercaya. Ketika diganti raja, ganti pemerintahan, ganti sistem, ternyata Daniel tetap dipakai. Daniel tetap diberi kesempatan menjadi orang nomor 2, menjadi wakil raja. Adalah hal yang sangat luar biasa. Dan Daniel bukan hanya dapat dipercaya, namun Daniel bisa mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan, apa yang dia perbuat. Dia bisa memberikan jawaban, pertanggungjawaban yang baik. Dan Daniel adalah seorang yang transparan. Dia tidak pernah menyembunyikan apapun. Jadi raja melihat Daniel bersih. Raja kedua, Belshazzar, melihat juga clear Daniel ini. Darius, Kores juga sama-sama melihat bahwa Daniel adalah orang yang clear. Dari muda sampai dia lanjut usia, Daniel tetap konsisten, tetap bertanggung jawab dan transparan. Ini adalah hal yang sangat luar biasa dan hal yang unik yang dimiliki oleh Daniel. Nah, di hari ini kita boleh belajar dari seorang muda yang mampu mengalahkan dunia. Seorang pemuda yang mampu mengalahkan keinginan-keinginan duniawi. Seharusnya pada waktu dia diangkat oleh Raja Nebukadnezar pada masa kejayaan Raja Nebukadnezar, dia diangkat, tentunya pasti anak muda akan menggunakan segala kekuatannya yang dia miliki. Kekuasaan yang dia miliki dia bisa pergunakan seluas-luasnya. Namun Daniel tidak mempergunakan hal demikian. Karena Daniel adalah orang muda yang memiliki roh yang luar biasa. Dan dia memiliki kualitas hidup di atas rata-rata. Inilah yang menjadikan Daniel menjadi pribadi yang luar biasa. Karena ada roh yang luar biasa itu ada di dalam dirinya. Dia mampu belajar bahasa Kasdim selama 3 tahun. Dia menjadi orang yang sangat luar biasa yang bisa belajar dengan cepat. Menyesuaikan dengan keadaan itu boleh menjadi satu pelajaran buat kita. Kita sebagai anak-anak Tuhan yang masih muda, kita juga mau belajar memiliki kualitas hidup yang bisa menyesuaikan diri seperti Daniel. Ketika dia dididik selama 3 tahun di dalam pembuangan, dia belajar. Dan dia ternyata dapat mempergunakan di situasi kondisi yang tidak baik menjadi tempat yang dia pergunakan dengan maksimal. Dan kita bisa melihat bahwa dia memiliki kualitas hidup di atas rata-rata karena dia mau mempergunakan hidupnya untuk Tuhan. Dia tidak menggunakan hidupnya untuk dirinya sendiri. Dia memiliki kualitas hidup, dia berbeda. Dia tidak mengikuti arus kebiasaan kita anak-anak Tuhan yang sekarang ini biasanya ikut arus. Sekarang musimnya apa, ya kita harus ikut ke sana. Tetapi Daniel tidak demikian. Karena itulah kualitas hidupnya bisa sampai di atas rata-rata. Nah, di dalam bahasa Ibrani yang nama Daniel memiliki arti Tuhanlah hakimku. Kata hakim sendiri memiliki makna yang sangat luar biasa. Satu gambaran tentang kebijaksanaan yang di dalamnya terkandung hikmat, kekudusan, intelektual, dan juga integritas. Jadi ini yang dimiliki oleh Daniel di dalam kehidupannya. Dia mempergunakan hikmatnya ketika dia diberi pertanyaan, menafsirkan mimpi, dia pergunakan hikmat ini. Dia kekudusan, dia tidak mau menajiskan dirinya dengan makanan-makanan raja atau kebiasaan-kebiasaan raja pada waktu itu. Dia mempergunakan intelektualnya, dia mau belajar bahasa Kasdim, dia belajar dengan apa yang ada pada waktu itu, dia pergunakan. Dan dia juga memiliki integritas di dalam hidupnya, dia tidak berubah di dalam kebenaran. Dan kita mau lihat tentang rahasia Daniel yang memiliki hikmat, kekudusan, intelektual, dan integritas itu. Ternyata kalau kita lihat rahasia hidup Daniel adalah di mana Daniel konsisten menunjukkan bahwa hidup kudus, integritas, dan komitmen pada firman Tuhan membuahkan pengertian, membuahkan hikmat, pengertian, dan keberhasilan yang melebihi dunia. Jadi di sini kita bisa melihat di dalam Daniel pasal yang kedua, di mana kalau kita lihat di dalam Daniel pasal 2 ayat yang ke-48 dikatakan demikian, lalu raja memuliakan
Daniel. Dianugerahkannya dengan banyak pemberian yang besar dan dibuatnya dia menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel dan menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel. Ini adalah hal yang sangat luar biasa. Daniel memiliki kemampuan yang luar biasa, di mana dia diberi kekuasaan yang luar biasa menjadi kepala di Babel atas orang-orang yang bijaksana. Bukan perkara mudah bagi Daniel untuk menjabat satu jabatan seperti ini. Anak muda tidak menajiskan diri dalam perkara-perkara duniawi. Terkadang kita juga terpengaruh oleh situasi kondisi yang ada. Terkadang kita yang memiliki jabatan, ayo kita bikin pesta kecil-kecilan karena kita sudah naik jabatan. Tetapi kita bisa melihat bahwa Daniel tidak seperti itu. Ketika dia menerima jabatan yang luar biasa, dia tidak menajiskan diri dari perkara-perkara duniawi. Dan inilah yang bisa kita lihat bahwa Daniel memiliki satu ketetapan hati untuk tidak menajiskan diri dengan anggur atau minuman yang biasanya disantap oleh raja. Ini menunjukkan bahwa di dalam hal-hal makanan seperti itu, Daniel tidak mau menajiskan diri karena dia belajar dari didikan sebelumnya. Sebagai orang Israel, dia tidak mau menajiskan diri dengan makanan atau minuman yang dinajiskan menurut hukum Taurat. Dan Daniel juga melakukan ini, Daniel memegang ini secara teguh, dan karena itu dia berani tidak mau makanan-makanan raja. Biasanya, seseorang mendapat makanan raja itu senang, karena makanannya luar biasa. Tetapi Daniel tidak, malah dia membatasi makannya, dia memakan makanan yang dia pilih, yaitu sayur-sayuran. Nah, di sini kita bisa belajar bahwa sikap yang tegas yang dimiliki oleh Daniel adalah yang luar biasa. Dia tidak mau kompromi sedikit pun dengan dosa. Dan dia tetap komitmen untuk menjaga kekudusan hidupnya. Meskipun ini perintah raja, kepala istananya sudah mengatakan ini perintah raja, bahwa anak-anak yang sehat, yang cakap, yang tidak ada cacat celanya, itu berhak makan makanan raja. Tetapi Daniel tidak mau, karena dia punya prinsip bukan makanannya makanan raja, tetapi Daniel tahu bahwa ini makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala, berhalanya orang Babel. Karena itu Daniel tidak mau memakan makanan yang sudah dipersembahkan. Ini adalah satu sikap yang luar biasa. Dia tidak kompromi. Dia tidak takut untuk memperoleh hukuman. Dengan dia kompromi, memiliki komitmen menjaga kekudusan, malah dia memperoleh jabatan yang luar biasa. Yang kedua, Daniel ini memiliki pergaulan yang baik. Ia tidak sembarangan bergaul dan sangat selektif memilih teman. Sebab ia sadar bahwa pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ini adalah satu nasihat yang cukup buat kita bagi anak-anak Tuhan. Seringkali kita mencari teman, apalagi teman-teman yang mungkin selevel, sefrekuensi, seirama untuk kita bergaul. Tetapi Daniel mempunyai satu prinsip. Daniel membangun hubungannya dengan teman-temannya yang sama-sama takut akan Tuhan dan memiliki kerohanian yang baik pula. Yang dilakukan oleh Daniel adalah dia mencari teman yang saling mendukung, yang dapat saling memperhatikan, mengingatkan, dan menguatkan. Itu yang menjadi prinsip Daniel untuk menjadi orang yang mempunyai pergaulan yang baik. Karena Daniel percaya bahwa yang menajamkan besi itu sesama besi, dan orang menajamkan sesamanya. Jadi ketika Daniel memiliki pergaulan yang baik, dia ingin membangun hubungannya. Ketika dia kalau membangun dengan hubungan yang tidak baik akan merusak. Bukan hanya merusak Daniel, merusak karakternya, pribadinya, dan jabatannya. Karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan mau belajar untuk berhati-hati di dalam pergaulan. Dengan siapa kita bergaul dan siapa teman-teman di sekitar kita itu sangat mempengaruhi. Mempengaruhi pola pikir kita, mempengaruhi menentukan jalan hidup kita. Ketika kita punya teman-teman yang mungkin sefrekuensi dengan kita, yang mungkin hanya berpikirannya itu hanya cari yang penting kita kerja dapat uang, maka pikirannya cuma seperti itu. Tetapi kalau kita punya teman yang memiliki pemikirannya jauh di depan kita, melangkah 2 kali atau 3 kali di depan kita, maka kita akan mempersiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan itu. Dan itulah yang dilakukan oleh Daniel, bahwa dia
mau menjadi pribadi atau punya teman yang menentukan perjalanan hidup kita itu lebih baik di kemudian hari. Siapa yang bergaul dengan orang bijak, ia menjadi bijak. Tetapi siapa yang bergaul dengan teman yang berteman dengan orang bebal akan menjadi malang. Amsal 13 ayat yang ke-20. Selanjutnya, di dalam kehidupan Daniel, yaitu dia konsisten berkomitmen untuk memelihara kehidupan doanya setiap hari. Biasanya kita sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita sudah punya jabatan, kita pasti akan berubah, mengalami sikap kita kepada Tuhan melalui ibadah kita. Ketika kita mengalami satu kesusahan, pasti kita akan berdoa lebih banyak dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan. Tetapi ketika kita sudah diberkati atau punya jabatan, maka kita akan berubah, kita mengurangi jam-jam doa kita. Kalaupun kita berdoa, akan lebih cepat doanya dari biasanya. Karena itu kita bisa melihat bahwa Daniel konsisten berkomitmen untuk memelihara kehidupan doanya, di mana Daniel senantiasa menyediakan waktu khusus untuk Tuhan 3 kali sehari berlutut, berdoa, dan memuji Tuhan. Di Daniel 6 ayat yang ke-11. Sebagai pejabat pemerintahan, tentunya Daniel punya banyak aktivitas dan kesibukan. Meski demikian, ia tidak pernah lalai menyediakan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Demikian juga dalam kehidupan kita. Sesibuk-sibuknya kita diajar untuk tidak membuang atau melewatkan waktu kita berdoa kepada Tuhan. Daniel memberikan satu contoh bahwa dia seorang pejabat pemerintah yang sibuk, namun dia bisa berdoa. Jadi tidak ada alasan buat kita. Sibuk mana kita dengan Daniel pada waktu itu. Kita yang hidup dengan serba cepat, dengan teknologi kita bisa melakukan pekerjaan kita. Kalau pada zaman itu Daniel harus bekerja dengan manual, dengan kekuatannya, dengan cara menulis, dengan cara berpikir, cara melakukannya itu dikerjakan secara manusia. Namun Daniel bisa berdoa 3 kali, berlutut dan memuji Tuhan 1 hari 3 kali. Menunjukkan bahwa masih ada waktu yang dipergunakan untuk dia berdoa. Karena itu kita mau belajar untuk tetap memiliki waktu di dalam kehidupan kita untuk berdoa kepada Tuhan. Waktu yang sungguh-sungguh, waktu yang serius untuk kita pergunakan kita persiapkan untuk Tuhan. Jangan ketika kita sudah memiliki kehidupan yang layak, kehidupan yang lebih lagi dalam kehidupan kita, memiliki posisi yang lebih baik dari kita saat ini, maka kita mengabaikan doa kita. Justru seringkali kita ini berubah, tidak bisa bersyukur saat kita ini diberkati Tuhan. Kalau kita mungkin dulu tidak memiliki apa-apa, kita terima berkat sedikit, kita terima kasih sama Tuhan. Tetapi kalau kita lihat sekarang diberkati, akhirnya itu berkat itu menganggap itu punya saya, akhirnya kita lupa tidak berterima kasih kepada Tuhan. Nah, karena itu kita mau belajar dari apa yang Daniel ajarkan, yaitu komitmen untuk memelihara kehidupan doanya, dia pegang, dia lakukan di dalam kehidupannya. Dan ini boleh menjadi satu bagian di dalam kehidupan kita. Lalu, kita bisa melihat apa yang dilakukan oleh Daniel, yaitu konsisten dalam resiko. Daniel tidak ada kesalahan dalam pemerintahan kecuali dalam hal beribadah. Yaitu di mana ketika dia beribadah, dia memberikan dirinya kepada Tuhan. Karena dia meminta kekuatan yang absolut. Tapi bagi mereka yang membenci Daniel, ini adalah kelemahan dan pintu masuk untuk menjatuhkan Daniel. Banyak orang yang ingin menjatuhkan kita. Namun, kita selalu ingat bahwa banyak orang mereka-reka yang jahat, tetapi Tuhan mereka-reka yang baik. Kita bisa melihat bahwa Daniel tetap konsisten. Daniel tetap menunjukkan tentang gaya hidup Daniel yang tidak berubah ketika dia harus menghadapi undang-undang raja atau dekret raja. Tetap konsisten di dalam hal rohaninya, yaitu iman dalam Tuhan tidak berubah. Dia tetap konsisten, dia berani menghadapi resiko ketika dia sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dia tidak punya ketakutan karena dia mengutamakan Tuhan daripada kehidupan jasmaninya. Di segala keadaan Daniel tetap tekun doa. Hal ini menunjukkan bahwa ia senantiasa mengandalkan Tuhan dan melibatkan dia dalam segala aspek kehidupannya. Daniel memberikan contoh dalam kehidupan kita bahwa kita diajar untuk melibatkan Tuhan senantiasa di dalam kehidupan kita. Baik di dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah, kita mau melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Daniel senantiasa berhasil dan beruntung karena adanya campur tangan Tuhan. Karena
tangan Tuhan selalu campur tangan dalam kehidupannya. Karena Tuhan yang selalu datang, Tuhan yang selalu hadir di dalam kehidupan Daniel. Satu hal yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh Daniel, di mana Daniel sungguh-sungguh percaya bahwa dia adalah orang yang sangat luar biasa. Ketika kita belajar dari Daniel, maka kita bisa ambil dari kehidupan yang dimiliki oleh Daniel. Yang pertama adalah bijaksana. Allah membuat Daniel menjadi bijaksana dan memiliki kemampuan untuk menafsirkan mimpi. Di dalam Daniel 1 ayat 17 tercatat 3 mimpi yang dapat ditafsirkan dengan tepat berkat petunjuk Allah. Jadi kalau kita lihat, campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita boleh menjadikan kita menjadi bijaksana. Ini yang bisa kita ambil. Dengan kebijaksanaan, kita bisa mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Daniel melalui kebijaksanaan, dia bisa menafsirkan mimpi, maka dia bisa menjadi hal yang luar biasa. Karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan punya prinsip untuk menjadi anak-anak Tuhan yang bijaksana dalam setiap kehidupan kita. Dimanapun kita berada, apapun yang kita kerjakan, kita mau bijaksana untuk senantiasa bijaksana dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua, kita bisa memiliki sikap, memiliki prinsip. Secara pribadi, Daniel memiliki komitmen untuk hidup kudus di hadapan Allah, karena Daniel mendapat kasih sayang Allah dalam bentuk pengetahuan dan kepandaian. Daniel 1 ayat 8 sampai yang ke-9. Daniel tidak menajiskan diri dengan berbagai pengaruh negatif yang merusak iman dan moral. Daniel tidak bercela. Daniel 1 ayat yang keempat, karena itu tidak ada seorang yang dapat menemukan satu titik lemah dalam kehidupannya, yaitu prinsip. Kita boleh menjadi anak-anak Tuhan memegang prinsip yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Daniel mempunyai prinsip yang kuat karena dia tahu ajaran hukum Taurat yang dia terima sejak dia muda, sejak dia remaja, sejak dia kecil, sudah diajarkan, karena itu yang menjadi prinsip. Demikian firman Tuhan boleh menjadi prinsip hidup kita. Apa yang tidak sesuai dengan prinsip yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, itulah yang boleh kita ambil. Jadi prinsip kita berdasarkan firman Tuhan, bukan prinsip-prinsip dunia. Selanjutnya, kita bisa melihat apa yang diambil oleh sikap Daniel itu, karena Daniel adalah seorang yang setia dan tekun. Sekalipun Daniel berada di bawah ancaman hukuman, ia tetap setia kepada Allah. Maka tidak heran kalau Yeskiel menjajarkan Daniel itu dengan Ayub dan Nuh dalam hal kesetiaan secara sederhana. Kesetiaan itu ditunjukkan dalam 3 kali sehari ia berlutut, berdoa dan memuji Tuhan. Jadi kalau kita lihat bahwa Yeskiel melihat Daniel itu setia dan tekun dengan apa yang dia lakukan. Sama dengan Ayub, di dalam penderitaannya dia tetap setia dan tekun kepada Tuhan. Seperti Nuh yang setia di dalam pengiringannya kepada Tuhan, membuat bahtera, menanti janji Tuhan atau perintah Tuhan pada waktu itu. Jadi di sini Daniel setia dan tekun berdoa kepada Tuhan sehari 3 kali dia lakukan. Karena dia memiliki prinsip dan dia setia. Dan yang berikutnya, Daniel adalah orang yang berani. Keberanian Daniel ini dicatat dalam bagian Alkitab, menceritakan tentang keberanian Daniel, salah satunya berani berkata benar. Ketika satu peristiwa tulisan yang di dinding itu, Daniel mengatakan tentang bahwa hukuman untuk Raja Belshazzar itu adalah dia harus mati. Daniel tidak takut ketika dia harus mengatakan satu berita bahwa raja itu akan mati. Dan Daniel pun melakukan itu dengan sungguh-sungguh. Jadi kalau kita lihat keberanian Daniel mengajarkan kita, sebagai anak Tuhan kita perlu menjadi orang yang memiliki tekad dalam hati. Dan Daniel adalah seorang pria yang berprinsip, ia menolak menyimpang dari keyakinannya. Bahwa dia tetap mengatakan meskipun dia seorang raja, dia tidak ragu-ragu, dia katakan bahwa inilah hukuman Allah yang akan terjadi. Dan itulah keberanian Daniel yang luar biasa. Dan kita melihat selanjutnya, Daniel adalah dia menghargai kesempatan dan tanggung jawab. Apa yang dipercayakan oleh Daniel, dia terima. Ada kesempatan yang Tuhan berikan kepada Daniel, dia ambil. Alkitab mencatat bahwa dalam setiap tugas yang diberikan kepada Daniel, selalu dapat dikerjakan dengan teliti dan penuh tanggung jawab, sehingga tidak didapati suatu kesalahan dalam tugas pemerintahannya. Jadi Daniel mengajarkan kepada kita, setiap ada kesempatan,
kita mau pergunakan itu untuk melayani Tuhan, kesempatan kita untuk melayani ya kita pergunakan untuk melayani, kesempatan kita untuk satu promosi jabatan ya kita pergunakan, dan setelahnya kita mau bertanggung jawab. Kalau kita sudah ambil pelayanan, kita bertanggung jawab. Ketika kita sudah ambil jabatan itu, kita harus bertanggung jawab dengan jabatan yang kita terima. Dan di sini kita bisa melihat bahwa Daniel seorang yang berani, seorang pria yang menjaga bersih kelakuannya. Daniel adalah seorang yang berdoa. Mari kita mempelajari bahwa hamba-hamba Allah, kita sebagai anak-anak Tuhan, yang terbaik harus mempertahankan kebiasaan doa yang teratur dan tetap agar teguh dalam pengabdian kita kepada Tuhan. Daniel mengajarkan kepada kita menjadi pribadi yang tanggung jawab dan mengambil kesempatan. Dan yang terakhir, Daniel adalah seorang yang rendah hati. Daniel tidak pernah mengagungkan potensinya yang dia miliki, tetapi menggunakannya bagi kemuliaan Allah dan kepentingan orang lain. Ini adalah salah satu sikap yang luar biasa. Daniel tidak menyombongkan diri, tetapi dia mengajarkan kepada kita untuk menjadi pribadi yang rendah hati dimanapun dia berada. Apapun jabatannya, dia tidak pernah sombong, tidak menggunakan jabatannya sebagai kesombongan yang dia miliki, tetapi dia menunjukkan sikap kerendahan hati seperti Tuhan Yesus yang mengajarkan sikap yang rendah hati. Biarlah pelajaran kita di hari ini boleh menjadi satu perenungan buat kita untuk menjadi anak-anak Tuhan yang konsisten, yang di tengah-tengah dunia yang serba modern ini, yang serba cepat, kadang-kadang membuat kita ini tidak konsisten. Tetapi dengan kita belajar dari tokoh Daniel, mengajarkan setidak-tidaknya kita punya prinsip sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Amin firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat segala kebaikan dan pertolongan yang Tuhan berikan kepada kami, di mana kami boleh belajar tokoh dari Daniel, boleh membawa kepada kami untuk memiliki prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan, boleh kami miliki, boleh kami ambil, supaya kami boleh tetap mempermuliakan nama Tuhan, dimanapun kami berada, apapun jabatan, apapun yang Tuhan berikan kepada kami boleh tetap memiliki prinsip yang benar, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang mendengarkan, berkati di dalam kehidupannya, berkati di dalam setiap usahanya, apapun yang dikerjakan, boleh berhasil untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.